Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika Islam, yaitu yang berjudul etika berkomunikasi, berbahasa yang baik dengan guru, orang tua, dan juga sesama. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami pengertian etika berkomunikasi, yang kedua memahami pengertian berbahasa dengan guru, orang tua, dan juga sesama. Yang ketiga ada mengetahui ciri berkomunikasi dengan orang tua, guru, dan juga sesama. Yang keempat mengetahui dampaknya dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kepada pengertiannya. Pengertian etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah seperangkat aturan dan juga prinsip moral yang mengatur cara kita berinteraksi dan menyampaikan pesan secara adil, sopan, menghargai, dan juga bertanggung jawab kepada orang lain. Lalu etika komunikasi juga menekankan bahwa interaksi tidak hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya untuk bisa menjaga hubungan baik dan juga menghindari kesalahpahaman atau pelanggaran norma sosial. Berbahasa dengan kelompok orang yang berbeda tentunya memerlukan penyesuaian yang disebut juga sebagai ragam bahasa ataupun tingkat tutur kata atau honorific, yang dimana itu menunjukkan pemahaman dan penghargaan terhadap lawan bicara dan juga kedudukan sosialnya. Yang pertama ada kepada orang tua. Berbahasa dengan orang tua adalah bentuk penghormatan yang paling tertinggi karena mereka adalah orang yang paling dekat dan berjasa untuk kita dan juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam sebuah keluarga. Bahasa yang digunakan pun seharusnya menunjukkan bakti, kasih sayang, dan ketaatan dari kita. Lalu yang kedua ada guru. Berbahasa dengan guru adalah bentuk penghargaan terhadap status mereka sebagai pendidik dan juga sumber ilmu. Bahasa yang digunakan tentu harus menunjukkan kesopanan, kerendahan hati, pengakuan otoritas akademis mereka. Lalu yang ketiga ada berkomunikasi antar sesama atau teman sebaya, yaitu berbahasa dengan sesama adalah berkomunikasi yang bersifat lebih santai, setara, dan juga lebih akrab gitu ya. Meskipun berbahasa santai, tetapi kita juga harus tetap menggunakan pemilihan kata yang sesuai dan juga untuk menunjukkan rasa hormat, empati, dan juga batasan pribadi agar tidak menyinggung hati mereka gitu ya. Lanjut, lalu ada ciri berbahasa dengan orang tua, guru, dan juga sesama. Ini itu di sini itu ada tujuan, pemilihan kata, intonasi, dan juga panggilan. Nah, yang pertama ada kepada orang tua. Pemilihan katanya itu harus formal dan sangat sopan, lebih ke konteks daerah atau budaya gitu bahasanya. Terus menghindari kata-kata yang kasar atau slang. Lalu intonasinya harus lembut, harus tenang, dan juga volumenya tidak boleh keras. Itu kayak menghindari bentakan dari kita, menghindari kesan membentak. Lalu ada yang ketiga ada panggilan keluarga yang penuh hormat. Misalkan ayah,
ibu, bapak, mama, dan seterusnya. Lalu ada juga kepada guru. Pemilihan katanya pun harus formal, baku, dan profesional, menggunakan istilah yang relevan dengan konteks akademis jika perlu. Intonasinya harus jelas, sopan, volumenya harus sedang-sedang saja, lalu tidak tidak pelan dan tidak terlalu cepat. Lalu ada panggilan seperti bapak, ibu, saudara, saudari, diikuti oleh nama ataupun jabatannya, begitu. Lalu ada dengan sesama. Pemilihan katanya dapat menggunakan bahasa informal, jadi lebih santai, lebih setara gitu ya, atau bahasa gaul, tetapi tetap dalam konteks yang positif. Lalu ada intonasi, lebih fleksibel, dapat bersemangat tetapi tidak usah berteriak atau terlalu pelan juga, enggak juga sih. Lalu ada panggilan, nama diri, nama panggilan akrab atau sebutan non formal lainnya. Hindari memanggil dengan nama orang tua mereka, walaupun mereka sudah dekat dengan kita dan kita hanya bercanda, tapi itu tidak boleh ya, itu bisa menyinggung hati mereka. Atau panggilan-panggilan yang di luar di luar konteks gitu, jangan ya. Lalu ada keberagaman di sekitar kita. Di sini ada tujuan, topik pembicaraan, perilaku nonverbal. Dengan orang tua umumnya hal pribadi keluarga atau nasihat, yaitu perlu kesabaran saat mendengarkannya. Perilakunya menjaga kontak mata secukupnya, postur menghargai dan menghindari memotong pembicaraan mereka. Yang kedua ada guru, berfokus pada hal akademis, tugas atau urusan sekolah atau kampus. Harus fokus dan harus to the point kepada guru ya. Lalu perilakunya postur yang santun, mendengarkan secara aktif dan menunjukkan keseriusan. Lalu ada yang terakhir dengan sesama, yaitu lebih luas, mulai dari hal pribadi, hobi, sampai berita-berita yang lagi viral nih, lagi hits gitu. Perilakunya ekspresif, postur lebih santai, dapat diselingi dengan tawa tetapi tetap menghormati personal space-nya. Lalu dampak dan penerapan etika berkomunikasi. Dampak positifnya menciptakan keharmonisan, memperkuat kepercayaan, meningkatkan martabat, memperlancar tujuan, menjaga nilai-nilai budaya. Dampak negatifnya menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, merusak reputasi diri. Lalu ada menyebabkan keterasingan atau dikucilkan. Lalu ada menghambat pencapaian tujuan dan melanggar norma sosial dan budaya. Lalu di sini ada penerapan etika berkomunikasi. Yang pertama, bertutur kata yang santun, selalu menggunakan kata-kata yang baik, menghindari sumpah serapah, dan menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai konteks dan lawan bicara. Menghargai pendapat, memberikan kesempatan lawan bicara untuk dapat mengemukakan argumen atau pendapatnya tanpa memotong dan menunjukkan sikap mendengarkan yang aktif. Yang ketiga ada jujur dan objektif, menyampaikan informasi yang benar, tidak berbohong dan tidak menyebarkan hoax. Yang keempat menjaga personal space seperti menghormati batasan privasi. Yang kelima memperhatikan konteks, yaitu menyesuaikan cara komunikasi dengan media yang digunakan. Lalu di sini ada kesimpulan. Etika berkomunikasi adalah seperangkat prinsip moral yang fundamental dalam interaksi sosial. Intinya, komunikasi tidak hanya harus informatif, tetapi juga harus sopan, menghargai, dan bertanggung jawab. Lalu dampak
positif dari etika berkomunikasi yang baik adalah terciptanya keharmonisan, kepercayaan, dan juga kelancaran dalam mencapai tujuan komunikasi. Sebaliknya, tanpa etika, komunikasi akan berujung kepada kesalahpahaman, konflik, dan rusaknya reputasi. Yang selanjutnya, penerapan etika ini mencakup bertutur kata yang santun, mendengarkan yang aktif, bersikap jujur, dan juga menghormati waktu serta batasan lawan bicara. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak tutur kata ataupun banyak sekali kesalahan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.